Sura dalam tradisi Jawa. Jadi Sura itu tahun barunya bulan Jawa, tahun Jawa. Gaman dalam arti sebenarnya itu introspeksi diri dulu untuk duduk orang tua yang model kayak dulu kita aparkan kembali biar tajam, biar bisa dipakai. Kita bersyukur termasuk dalam satu surah ini kita kasih kesehatan. Mana kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita dikasih sehat dalam satu tahun. Namanya tahun kita tahun baru Jawa. Surah itu sebagai galengannya tahun tuh maknanya apa? Galengan tahun tuh batas mas. Keduanya tahun ini loh untuk kita prihatin. Dekat ke sana mensucikan diri lah mas. Mensucikan diri. Doa-doa kita yang kita apakan kita doa apakan kembali. Kita ke sungai bersih. Nah itulah sebenarnya itulah maknanya membersihkan diri. Itu pikiran kotor banyak mas. Berkenaan dengan COVID ini. Mau kesampaian tak benar menuju badan kita sehat, pasrah, imun kita lihat benar 3M itu yang benar. Berarti lebih ke betul-betul pada bahwa satu suro ini kita bisa menginterpretasi tentang bagaimana pelaksanaan iman, imun dan aman tadi ya. Iya. Sahabat Dhamma, peringatan satu suro dalam kehidupan tatanan masyarakat Jawa merupakan salah satu ritual tahunan. Saat malam satu suro tiba, masyarakat Jawa umumnya melakukan ritual tirakatan, lek-lekan atau tidak tidur semalaman suntuk, dan tuguran, berlindung diri sambil berdoa. Bahkan sebagian orang memilih menyepi untuk bersemedi di tempat-tempat sakral seperti puncak gunung, tepi laut, pohon besar, atau makam-makam keramat. Seperti dikutip Portal Jember dari laman Peta Budaya Belajar Kemendikbud. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro sebagai awal tahun Jawa dianggap sebagai bulan yang suci atau sakral. Jadi ada istilah dalam bahasa Jawa itu namanya galenganing tahun, menandakan bahwa awal tahun antara tahun sebelumnya dengan tahun yang akan datang. Satu Suro ini merupakan peringatan tahun baru Jawa. Ini merupakan tahun Saka. Suro sendiri berbeda dengan satu Muharram. Kalau satu Suro ini menandakan penanggalan pergantian tahun di tahun Saka. Kalau satu Muharram merupakan penanggalan tahun pada tahun Komariah atau tahun Arab. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro sebagai awal tahun Jawa juga dianggap sebagai bulan yang sakral atau suci, bulan yang tepat untuk melakukan renungan, meditasi, dan introspeksi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cara yang biasa digunakan masyarakat Jawa untuk berintrospeksi adalah dengan lelaku, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Sepanjang bulan Suro, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling atau ingat dan waspada. Dalam bahasa Jawanya itu dikenal dengan eling dan waspodo. Jadi kita untuk selalu bisa ingat kepada diri kita, kepada Tuhan, dan waspada terhadap perilaku kita. Sepanjang bulan Suro, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling dan waspada. Eling artinya manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Sedangkan waspada berarti manusia juga harus terjaga dan waspada dari godaan yang menyesatkan. Karena dapat dipahami jika kemudian masyarakat Jawa pantang melakukan hajatan, pernikahan selama bulan Suro.
Ini adalah bentuk sikap dari waspada yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Pergantian tahun Hijriah dengan istilah suro memiliki makna yang sangat dekat. Saking dekatnya, masyarakat Jawa menganggap hal ini sama. Namun pada dasarnya keduanya berbeda, baik antara kalender Islam dengan kalender Jawa yang digunakan sejak zaman Mataram Islam. Perpaduan kalender Hijriah dan kalender Jawa dimulai saat Sultan Agung berkuasa. Sultan Agung memadukan sistem penanggalan Islam, sistem penanggalan Hindu, dan adanya sedikit pengaruh penanggalan Julian dari Barat atau kalender biasa yang kita sering kenal. Sultan Agung yang ketika itu menanamkan Islam mengeluarkan sebuah dekrit yang mengganti penanggalan Saka berbasis putaran matahari dengan kalender Komariah yang berbasis putaran bulan. Hasilnya, setiap angka tahun Jawa diteruskan dan berkesinambungan dengan tahun Saka. Kita ada pernah mungkin sahabat mengenal istilah Asapon dan Aboge. Jadi menginjak satu suro ditandai dengan pasaran gitu kan, Asapon, Asuro, Selasa Pon gitu. Jadi suro dimulai pada Selasa Pon atau Aboge, Asura dimulai pada Rabu Wage, itu menurut hari dan pasaran di tahun pertama tersebut, di tanggal 1 tersebut. Misalnya pada tahun 2020 kemarin untuk satu suro itu jatuh di Asapon, itu Asura Selasa Pon. Nah di tahun ini dia beralih ke Aboge, Asura Rabu Wage. Itu yang tadi dimaksudkan ada selisih 1 hari gitu untuk menandai antara tahun Hijriah dengan tahun Saka. Sampai saat ini sistem penanggalan Jawa masih digunakan oleh banyak kalangan, baik untuk menentukan acara pernikahan maupun menentukan hari-hari baik untuk kepentingan tertentu. Jika memasuki tahun baru, masyarakat Jawa pasti menyakralkan pergantian tahun ini dengan melakukan berbagai kegiatan. Sahabat Dhamma, dari melihat dan mengamati perayaan Sura atau perayaan malam satu Sura, terutama untuk masyarakat Jawa yang beragama Buddha, saya dapat melihat 9 makna yang terkandung dari peringatan satu Sura dalam ajaran Buddha. Yang pertama, mengintrospeksi diri terhadap pikiran atau manu, ucapan atau wajah, tindakan atau kama yang selama 1 tahun berlalu. Biasanya dengan melakukan pradaksina, berjalan berkeliling memutar searah jarum jam sambil mengumandangkan lantunan doa atau puji-pujian terhadap Tuhan. Yang kedua, manata atau permohonan pertobatan, memohon pengampunan atas perbuatan buruk yang dilakukan selama setahun yang lalu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, aditana, yakni bertekad untuk hidup lebih baik dalam mengendalikan pikiran, manu, ucapan, wajah, dan tindakan kama di aktivitas-aktivitas sehari-hari ke depan. 4. Samwara, yakni melatih pengendalian diri dari nafsu keinginan dengan menjalankan latihan sila atau moralitas secara utuh dan kontinu. 5. Berpantang untuk tidak melakukan bepergian jauh, membuat pesta, membuat rumah, dan lain-lain dengan tujuan menjaga keselarasan batin terhadap sifat-sifat loba pada dirinya. 6. Upawasa, yakni berpuasa untuk mengurangi loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, moha atau kebodohan batin
yang mempengaruhi kepribadian dengan berpuasa, mutih, berpuasa, tidak makan 1 hari, atau atasila, dan lain-lain. Ketujuh, jumeneng atau semedi adalah meditasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas ketenangan batin atau pikiran. 8, patidana, yaitu melakukan pelimpahan jasa untuk arwah pendahulu, leluhur, tokoh pejuang bangsa. Ya, biasanya ini dengan melakukan ziarah kubur, berdoa di makam, kemudian melakukan kenduri atau tumpeng, ujub sesaji, yang ini merupakan bentuk ekspresi doa, mendoakan para leluhur atau pendahulu-pendahulunya. Dan yang ke-9, amisadana atau berbagi. Ya, tadi ada buat tumpeng dan lain-lain, ini kan nanti akan dibagi dan makan bersama. Jadi ini yang disebut dengan amisadana atau berbagi dengan sesama. Demikian sahabat Dhamma yang bisa saya cuplik sekilas dari makna satu sura dalam ajaran Buddha. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali untuk menekan tombol like, subscribe, dan membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar Dharma. Terima kasih.